Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Ibu Caya yang saya hormati. Nama saya Jos Samuel Dumanau, atau biasa Ibu panggil saya Semi, dari kelas 12 IPS 2. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis geografi atau sistem ilmu geografi sistem informasi geografi yang ada pada wilayah di dekat rumah saya ini yang akan saya bahas, yaitu wilayah Sentul City. Pertama yang kita akan lakukan adalah tahap mengidentifikasi ya. Jadi dari mengidentifikasi saya membaginya menjadi 5 objek. Untuk objek pertama yang bisa kita lihat bersama di sini adalah dari segi ronanya dulu. Mungkin kalau dari segi ronanya, warna wilayah ini merupakan cukup gelap ya. Cukup gelap karena ini merupakan lahan hijau. Nah, mau begitu karena lahan hijau ini merupakan lahan kosong ya, karena lahan kosong itu. Dan dari ronanya sendiri ini cukup gelap karena banyak ditempati oleh pepohonan-pepohonan yang merupakan lahan kosong. Ya, lahan kosong. Kemudian kedua yang saya akan bahas, objek kedua yaitu adalah wilayah persekolahan ya. Ini adalah wilayah persekolahan saya dulu, dan ya untuk wilayah ini dari segi ronanya cukup terang ya Bu. Bisa kita lihat begitu karena memang ini merupakan wilayah persekolahan yang pastinya terdapat gedung-gedung, yaitu gedung-gedung persekolahan. Nah, bukan merupakan suatu kebetulan ternyata pada wilayah ini terdapat 2 sekolah yang saling berdekatan. Bukan berdekatan, malah berdempetan, itu bertetangga. Maka dari itu bisa kita sebut bahwa wilayah ini merupakan wilayah persekolahan. Kemudian, maju sedikit di bagian sini, kita bisa bersama-sama bahwa ini merupakan sebenarnya adalah dari segi ronanya. Dari rona atau warna wilayahnya ini cukup gelap ya Bu. Cukup gelap, kemudian kita bisa melihat ada gedung-gedung namun rapat gitu antara satu gedung dengan gedung lainnya. Nah, hal ini terjadi seperti itu karena wilayah ini merupakan wilayah ruko, atau bisa kita bilang pada semulanya memang ini dibuat untuk menjadi central business district sebenarnya. Nah, wilayah ini bisa dibilang central business district. Mengapa? Karena menurut saya wilayah ini sudah cukup lengkap untuk fasilitas-fasilitasnya. Mungkin bukan untuk fasilitas, namun banyak jasa-jasa yang ditawarkan di sini. Pastinya yang bisa kita lihat pertama ada banyak restoran, ada dapur Nusantara, restoran Korea, kemudian terdapat juga gereja, malah di bagian sini di tengah-tengah rukonya sini terdapat gereja, kemudian terdapat juga sislab atau lab untuk cek kesehatan, kemudian ada kita temui restoran lagi, kemudian ada ATM, ada gereja lagi, kemudian ada pom bensin, dan ini yang menurut saya, dan kemudian ada juga nih ada klinik hewan juga, ada tempat furniture, dan kemudian kalau kesini juga ada Sigma atau tempat beli alat-alat furniture. Nah, hal ini merupakan menurut saya merupakan ciri-ciri dari Central Business District, dan memang ini bisa dibilang Central Business District ya. Kemudian untuk objek berikutnya, ya di sini bisa kita lihat bahwa jalurnya memang jalur yang mengikuti jalan raya. Ya, terdapat jalan raya di sini. Warnanya cukup terang, yang pastinya karena ini merupakan jalan raya yang terbuka. Kemudian untuk objek yang keempat yang akan saya bahas, objek kelima yang akan saya bahas adalah wilayah Central Business District ini. Nah, kalau semulanya memang Central Business District-nya terpusat di sini, seiring waktu Sentul City telah mengembangkan Central Business District-nya di wilayah sini, di objek kelima yang saya sebut ini. Nah, dari segi ronanya dulu kita bisa mengidentifikasi bahwa wilayah ini cukup terang ya Bu dari segi warna ronanya. Mengapa begitu? Karena terdapat gedung-gedung dan ya terdapat gedung-gedung yang bisa kita lihat di sini, seperti ada apartemen-apartemen yang sedang dibangun, yang beberapa sudah bisa ditempati namun masih dalam tahap pembangunan. Terdapat federal apartemen yang sedang dibangun juga,
kemudian terdapat Ion Mall, Sentul City yang sedang dibangun. Kemudian kita lihat juga di sini ada IKEA, dan kalau ada juga di sini ada Trisakti yang nanti akan dibuka, sebenarnya sudah ada ini gedungnya, ini gedung Trisaktinya. Kemudian kalau maju di sini, nah ini yang saya maksud SCBD, yang saya maksud sebagai Central Business District, karena memang wilayah ini merupakan Central Business District yang cukup ramai dikunjungi belakangan ini, yaitu wilayah Pasar Bersih. Nah, dari orangnya, kalau dari warna wilayahnya ini cukup terang, karena memang di sini terdapat pasar bersih atau gedung pasar, kemudian terdapat apartemen juga di sini. Ya ini di sini merupakan salah satu central business district yang cukup ramai dikunjungi juga. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap analisis ya. Nah, kalau dari tahap analisis secara keseluruhan menurut saya ya yang bisa kita bersama yang pastinya wilayah ini mengikuti wilayah jalan raya. Nah, wilayah jalan raya ini mengikuti sepanjang wilayah Central Business District, sehingga untuk orang yang melewati jalan raya pastinya akan melewati Central Business District ini, kedua Central Business District ini. Kemudian kalau untuk menganalisis dari segi analisisnya Bu, kalau dari saya sendiri yang saya analisis adalah bagian persekolahan, gedung-gedung persekolahan ini Bu. Jadi untuk wilayah persekolahan ini menurut saya tidak cukup strategis untuk ditempatkan di sini. Mengapa begitu? Menurut saya karena wilayah persekolahan ini jauh dari, bukan jauh, mungkin tidak terlalu nampak apabila sekilas atau sekasat mata dilewati di jalan raya gitu. Apabila ada orang melewati di jalan raya, mungkin tidak banyak yang tahu. Orang pertama, orang yang mungkin masih awam dengan wilayah ini, saat melewati jalan raya ini mungkin tidak akan tahu bahwa ada sekolah di wilayah sini, di Sentul City ini, karena memang tidak langsung terlihat. Nah, menurut saya solusinya untuk hal ini adalah mungkin sebaiknya mungkin akan baik menurut saya apabila wilayah persekolahan ini dibuat menjadi lebih nampak atau lebih dekat dengan wilayah jalan raya gitu. Mungkin tidak terlalu dekat dengan jalan raya gitu karena faktor keamanan untuk siswa-siswinya juga, namun bisa dibuat untuk setidaknya terlihat mungkin. Nah, mungkin menurut saya kalau dari segi analisisnya mungkin akan baik apabila ditaruh di bagian sini, yaitu di bagian ruko-ruko depan sini mungkin, atau bisa juga di bagian lahan hijau ini. Mungkin akan mengambil sedikit lahan hijaunya, namun kan lebih menguntungkan untuk sekolah-sekolah di sini, untuk sekolah di wilayah ini, karena permasalahannya menurut saya adalah sekolah-sekolah swasta, ya terutama sekolah swasta ya di wilayah Sentul City ini memang tidak terlalu banyak peminatnya, sehingga banyak warga Sentul City sendiri yang memang keluar Sentul City untuk sekolah gitu. Namun faktor lainnya adalah ya karena sekolah-sekolah ini juga tidak terlalu nampak, tidak terlalu terlihat, sehingga secara lokasi, secara geografis mungkin orang-orang yang awam melewati jalan raya ini mungkin tidak akan tahu bahwa ada wilayah persekolahan di sini. Sehingga menurut saya, akan saya ulangi lagi, menurut saya akan baik apabila wilayah persekolahan ini dibuat lebih nampak atau dibuat lebih dekat dengan jalan raya. Nah, sekian analisis saya mengenai wilayah yang saya analisis ini, yaitu wilayah Sentul City. Terima kasih Bu Cahya untuk tugasnya. Tuhan memberkati.